Ibadah Rabu Abu ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam damai, salam damai, salam, salam, damai Kristus besertamu. salam, salam. Silahkan duduk. Saudara-saudara, hari ini kita memulai masa Prapaskah yang akan kita jalani selama 40 hari. Masa Prapaskah adalah masa persiapan perayaan Paskah. Kita semua diundang untuk melakukan pertobatan dengan berdoa, berpuasa, dan berderma. Masa Prapaskah dibuka dengan ibadah Rabu Abu yang mengajak kita untuk mau menyiapkan hati memasuki masa Prapaskah dengan hati yang terbuka sehingga kita dapat meninggalkan cara hidup yang lama. Angkatlah kita baru, puji Tuhan selalu, puji Tuhan selalu. Angkatlah kita baru, puji Tuhan selalu, puji Tuhan selalu. Angkatlah kita baru, puji Tuhan selalu, puji Tuhan selalu. Saudara-saudara, Allah telah begitu baik terhadap kita. Namun kita sering kurang menanggapi kebaikan Allah itu. Kita kerap kali berbuat dosa. Untuk itu marilah dengan keheningan kita menyadari dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Allah dan di hadapan sesama serta menyatakan pertobatan kita. Kita semua diberi waktu beberapa saat untuk hening dalam penyesalan. Allah yang berlimpah kasih, kami sungguh menyesal karena masih berbuat jahat
dan kurang berbuat baik. Kami telah berdosa melawan Engkau dan tidak mencintai Engkau dengan segenap hati. Kami sungguh menyesal. Kami ingin memperbaiki diri dan hidup lebih baik seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami dan kuatkanlah kami. Perkenankanlah kami memasuki masa prapaskah dengan pertolongan-Mu untuk mampu menentang kuasa kejahatan dan meninggalkan cara hidup yang lama yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Amin. Oh Allahku, jenguklah diriku.
Nubuat pertobatan. Diambil dari Yunus 3 ayat 1 sampai dengan 10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kuwirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditinggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Pergi kepada siapa? Sabdamu, sabda hidup abadi. Kami percaya Engkaulah Kristus, Kau yang kudus dari Allah. Kami akan pergi kepada siapa? Sabdamu, sabda hidup abadi. Kami percaya Engkaulah Kristus, Kau yang kudus
kudus dari Allah. Kami akan pergi kepada siapa? Sabdamu, sabda hidup abadi. Kami percaya Engkaulah Kristus, Kau yang kudus dari Allah. Mari berdoa. Kini kami tahu kami harus pergi kepada siapa. Hanya kepada Kristus saja kami mencari dan kami menemukan sabda yang abadi itu. Kristus yang penuh belas kasih, yang karena besar kasih-Nya senantiasa memberikan kesempatan kepada kami untuk berulang kali bertobat, membuka lembaran yang baru di dalam hidup kami. Melalui sabda-Mu pada malam hari ini yang akan diperdengarkan, kami yakin dan percaya hidup kami akan diubahkan menjadi lembar yang baru, menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Oleh sebab itu ya Tuhan, bersabdalah agar sabda-Mu itu boleh menyentuh relung hati kami dan membuat kami ingin bertobat dan memulai memasuki masa raya Paskah ini dengan pembaruan budi. Dalam Kristus firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, Yoel pasal 2 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 17. Bacaan pertama, Yoel pasal 2 ayat 1 dan sampai 2, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 17. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala. Dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Ayat 12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Allah. Saya ulangi, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah
perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dari Mazmur 51 ayat 3 sampai 17. Mazmur 51 ayat 3 sampai 17. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu.
Bacaan kedua, 2 Korintus pasal 5 ayat 20b sampai pasal 6 ayat 10. 2 Korintus pasal 5 ayat 20b sampai pasal 6 ayat 10. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan engkau, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu itu adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan ketiga dari Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik.
Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat malam saudara-saudaraku semua. Mulai malam hari ini kita memasuki masa Prapaskah yang ditandai dengan ibadah Rabu Abu dan pengolesan abu di dahi kita. Adakah di antara kita yang malam hari ini sudah berencana setelah ibadah Rabu Abu saya mau selfie atau saya mau selfie, memperlihatkan nanti abu yang tergores di dahi saya atau bersama dengan keluarga saya? Sudah ada yang punya planning demikian? Mungkin sudah ada ya niat gitu, tapi gara-gara Mbak Ike ngomong kayak gitu, aduh tertahan gitu. Ya saudara-saudara, memang tidak ada salahnya ketika kita ingin berbagi rasa syukur atau kita ingin berbagi refleksi permenungan berkaitan dengan momentum yang terjadi di malam hari ini. Memaknai abu yang tersemat nanti di dahi kita. Tidak ada yang salah. Namun saya ingin mengajak kita semua untuk memurnikan motivasi kita dalam berbagi syukur, berbagi refleksi atau permenungan kita tentang abu yang tersemat nanti di dahi kita. Kekasan dari ibadah Rabu Abu adalah umat mendapat abu di dahinya. Saat pengolesan abu di dahi, kita akan mendengar firman. Ingatlah
engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Seorang teolog bernama Brueggemann, dia adalah seorang pakar kitab Perjanjian Lama, mengatakan yang namanya pengolesan abu dalam ibadah Rabu Abu itu adalah tindakan sakramental. Jadi abu yang ada di dahi kita itu merupakan tindakan sakramental. Apa maksudnya tindakan sakramental? Maksudnya adalah abu yang tersema di dahi kita itu sesuatu yang dianggap bersifat sakramental karena memiliki sesuatu yang bersifat khusus, rohani, dan berkaitan dengan tanda-tanda rahmat dari Allah. Misalnya tidak hanya abu ketika dalam ibadah Rabu Abu, Alkitab yang dibawa dalam prosesi masuk dan keluar. Lalu kita ingat di dalam gereja kita ada tanda atau ikon Trinitas atau penyalaan lilin dalam ibadah hari Minggu, pengenaan cincin dalam ibadah pernikahan, dan juga nyanyian jemaat dalam kebaktian. Semua itu disebutkan sebagai tanda-tanda lahiriah yang bersifat sakramental. Itu adalah benda-benda duniawi tetapi yang memiliki sifat sakramental karena selalu dipersiapkan secara khusus, diperlakukan secara khusus, dan diperlakukan dengan sikap yang khidmat. Oleh sebab itu kalau nyanyi dalam nyanyian jemaat, jangan asal-asalan gitu kan. Lalu kita membawa Alkitab dalam prosesi masuk dan keluar pada saat ibadah, kita tidak bisa membolak-balikan seenaknya sendiri. Karena walaupun itu adalah sesuatu benda yang ada fisiknya, duniawi, tetapi itu diperlakukan secara khidmat dan kusut karena bersifat sakramental, mengandung tanda-tanda rahmat Allah. Nah, demikian pula dengan pengolesan abu dalam kebaktian Rabu Abu. Simbol abu digunakan dalam satu liturgi Rabu Abu, sehingga melalui simbol itu umat menyadari tentang kefanaan, tentang kerapuhan, tentang dosa kita. Karena itu pengolesan abu di dahi merupakan ekspresi rohani yang dengan sadar ketika kita mengoleskannya, kita mengakui, kita menyesali semua dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan bahkan sebelum ibadah dimulai. Dan kita memohon kemurahan dan belas kasih Allah agar kita diampuni ketika kita mengoleskan abu itu. Apa artinya ada abu di dahi kita? Apa artinya kita mengikuti ibadah Rabu Abu dengan khidmat, tetapi hidup kita tidak mengalami pembaruan yang berarti? Kitab Yoel pasal 2 yang tadi kita baca di ayat 13 dan 14 menegaskan kepada kita makna kata berbalik. Di sana ada beberapa kali diulangi kata berbalik, yang kemudian dimaksudkan sebagai pertobatan. Nah, di dalam ayat tersebut, teks tersebut hendak mengatakan kepada kita bahwa proses berbalik, proses bertobat adalah proses yang berulang kali. Dan menunjukkan bahwa bertobat bukanlah sebuah pencapaian yang statis, melainkan sebuah proses yang penuh dinamika. Makanya seringkali ketika kita
mau bertobat kepada Tuhan, rasanya aras-arasen. Orang Jawa bilang aras-arasen, ragu-ragu. Apa iya aku bertobat apa enggak ya? Apa iya aku harus ngakuin kesalahan apa enggak ya? Kayaknya enggak deh. Atau kayaknya kemarin udah mengaku dosa, masa sekarang harus maju lagi kepada Tuhan mengakui dosa. Ada dinamika di dalamnya ketika kita mau melakukan sebuah pertobatan. Ada rasa pertentangan antara bersalah dan kayaknya wajar deh manusia melakukan ini. Kita selalu mewajarkan karena kita adalah manusia. Ya, namanya juga manusia, tempatnya orang berdosa. Ada dinamika di dalamnya. Dengan demikian saudara-saudara, pertobatan membutuhkan kejujuran, ketulusan, dan kerendah hatian. Sebab orang yang berulang-ulang bertobat adalah juga seorang yang harus berulang-ulang menanggung malu, mengakuinya di hadapan Tuhan dan sesama. Orang yang mau bertobat adalah orang yang mau atau berani untuk malu secara berulang kali. Oleh sebab itu, dalam tradisi gereja kita ada pelayanan pertobatan, tidak jarang kita enggan melakukannya. Karena apa? Karena malu. Harus menanggung malu di hadapan Tuhan, terlebih lagi bagi kita kadang-kadang lebih besar di hadapan sesama. Kita tidak berkenan melakukan proses itu. Maka proses pertobatan tidak dapat dilakukan dengan tanggung-tanggung, melainkan harus dengan jujur dan segenap hati, mau sungguh-sungguh, bukan hanya bersifat demonstratif atau bersifat ritualistik belaka. Wah iya, saya mau bertobat, saya mengakui di depan jemaat atau di depan keluarga saya, di depan majelis, supaya orang-orang lihat bahwa saya itu orang yang tegar, saya orang yang berani. Pertobatan tak cukup dengan ritual atau sesuatu yang demonstratif diperlihatkan. Nabi Yoel mengingatkan kepada umat Israel dan juga kepada kita, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Pada ayat ini tampaknya Nabi Yoel menangkap kenapa sampai dia mengatakan koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Nabi Yoel menangkap bahwa ada kecenderungan umat Israel untuk melestarikan sesuatu yang drama-drama, sesuatu yang bersifat ritualistik, demonstratif. Jadi mereka menyesal, tetapi menyesal di hadapan banyak umat karena sifatnya simbolisasi. Tidak diikuti kehancuran hati yang bersifat personal dengan Tuhan. Tidak diikuti perasaan jiwa yang remuk, perasaan yang hancur itu. Padahal jiwa yang remuk, perasaan yang hancur adalah ekspresi batin kita yang terdalam, yang tidak terlihat secara langsung oleh banyak orang. Makanya biasanya kalau kita sedang hancur sekali, sedang bergumul, apalagi ini ya, orang Jawa gitu, kalau sedang hancur biasanya dia diam. Karena dia bergumul bersama dengan Allah, dia hancur, dia remuk, dia tidak ingin kerapuhannya, kesalahannya terlihat oleh banyak orang. Dan itu yang diajak terus oleh Nabi Yoel. Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu, jangan sesuatu yang diperlihatkan, dipertontonkan terus. Nah, Tuhan Yesus di dalam bacaan Injil mengajak kita juga untuk melaksanakan aturan dan tata tertib keagamaan kita
dengan sikap tidak menjadi pusat perhatian orang lain. Bersedekah, berpuasa, berdoa merupakan pengajaran yang baik. Dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk melakukan tiga hal itu: sedekah, puasa, berdoa. Tetapi tiga hal ini akan menjadi sesuatu yang tidak baik ketika melakukan semuanya itu dengan motivasi yang salah dan keliru. Kemudian lebih lanjut Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, Yesus mengingatkan agar jangan bersikap seperti orang munafik dalam melakukan kewajiban agama. Setidaknya tiga ini: sedekah, puasa, berdoa. Jangan kayak orang munafik. Yang Yesus ajarkan kepada para murid dan kepada kita hari ini adalah prinsip untuk memberi tanpa mengingat, menerima tanpa melupakan, berpuasa dan melayani tanpa drama, tanpa upaya demonstratif mempertontonkan kepada banyak orang. Tiga hal ini yang ingin diajarkan Yesus kepada kita semua, kepada murid-muridnya. Memberi tanpa harus mengingat apa yang kita beri, menerima sesuatu tanpa melupakan siapa yang memberi, kita diberi apa, berpuasa dan melayani tanpa drama mempertontonkan kepada banyak orang. Dan dalam Rabu Abu ini kita diajak untuk berusaha memasuki lebih dalam lagi, mengenali siapa diri kita di hadapan Allah. Sebagaimana daun palma yang dibakar, saudara-saudara mungkin yang di rumah ketika memproses abu di rumah masing-masing, ada yang menggunakan daun palma atau ada yang menggunakan daun kering. Kita ingat dalam proses pembakaran itu, daun palma atau daun kering yang dibakar melambangkan kerendahan hati. Dan abu yang kemudian sudah jadi itu menjadi lambang sikap berpasrah diri. Bersedekah, berpuasa, serta berdoa bukan hanya bentuk nyata dari sikap iman yang pasrah dan rendah hati. Lebih dari itu. Ketika kita sedekah, ketika kita puasa, ketika kita berdoa, itu adalah langkah konkret kita membangun sikap iman yang baru, yang berubah lebih dari sikap iman yang sebelumnya. Jadi sebelum sedekah, puasa, doa, niatkan dulu bahwa ini adalah awal yang baru bagi hidup saya. Ketika saya bersedekah, saya tujuannya ngapain? Ketika saya berpuasa, saya tujuannya ngapain? Ketika saya berdoa, untuk apa saya berdoa? Memulai sesuatu yang baru. Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10 yang tadi kita baca bersama-sama mengungkapkan bahwa pertobatan sejati akan membuat seseorang itu punya kekuatan yang lebih. Jadi biasanya orang bertobat itu kan simbolnya hancur, remuk gitu ya. Itu bukan membuat iman kita atau diri kita justru lemes. Tidak. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa pertobatan itu akan membuat seseorang punya kekuatan yang lebih untuk menempuh perjalanan hidup yang jauh lebih tidak mudah. Dengan mengakui kerapuhan dan menerima kelemahan seseorang, justru akan bertumbuh menjadi sosok yang tangguh. Sabar menanggung dera, hinaan, umpatan, dan kesalahpahaman. Dengan menerima kelemahan dan kerapuhan kita,
justru kita menjadi sosok yang tangguh. Paulus tadi menggambarkan dengan indah, bukan? Dalam ayat 9-10. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati tapi sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Saudara, itulah dampak yang akan kita terima ketika kita melakukan pertobatan yang sejati. Namun sekali lagi, ketangguhan semacam itu tidak akan didapatkan melalui drama atau kesalehan yang dipertontonkan, melainkan dapat kita peroleh dengan jalan pertobatan yang sungguh dalam kesunyian, dalam kesenyapan, yang akan berbuah pada komitmen kita kepada Allah dan sesama. Karena nggak ada yang lihat sih, satu-satunya jalan adalah itu menjadi komitmen, karena nggak ada yang lihat. Komitmen kepada siapa? Komitmen kepada Allah dan sesama. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Rabu Abu ini yang menjadi awal masa Prapaskah, menjadi titik awal juga kita akan menjalankan masa Raya Paskah yang panjang, merupakan kertas baru, lembaran baru, dan kesempatan baru yang diberikan Allah agar kita siap dan layak sekaligus pantas memasuki masa Prapaskah. Semoga dengan nanti kita menerima abu yang dibubuhkan di dahi kita semakin menyiapkan hidup dan hati kita untuk menyambut masa Prapaskah dengan penuh pasrah, pertobatan, serta terbuka untuk senantiasa dipulihkan oleh Allah. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilih
Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Saudara-saudaraku yang terkasih, abu dipakai sebagai simbol ungkapan penyesalan dan pertobatan, sekaligus simbol pengharapan akan kebangkitan di mana segala sesuatu akan lenyap dan hangus oleh nyala api dan digantikan oleh bumi dan langit baru. Abu juga menjadi simbol kepedihan hati yang mendalam, atau sebagai simbol pembersihan atas dosa. Saat ini kita menandai penyesalan dan pertobatan kita dengan abu, agar kita mampu hidup seturut dengan teladan Yesus Kristus. Abu dioleskan di dahi sebagai tanda bahwa dosa bukan untuk disembunyikan tetapi diakui sebagai sebuah penyesalan dan diakhiri dengan pertobatan. Ketika abu dioleskan, saudara mendengar firman, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Atau firman bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Maka katakanlah dalam hati saudara, ampunilah aku Tuhan, sebagai ungkapan penyesalan dan pertobatan. Saudara, dalam masa pandemi COVID-19 ini, ketika kita melaksanakan ibadah Rabu Abu di rumah, maka yang mengoleskan abu ke dahi saudara adalah anggota keluarga saudara. Atau bagi saudara yang saat ini beribadah seorang diri, saudara dapat mengoleskan abu tersebut ke dahi saudara sendiri dengan tetap meyakini bahwa Tuhan ada menemani saudara. Ketika saudara mengoleskan abu ke dahi keluarga saudara, perdengarkanlah firman, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Atau perdengarkanlah firman Tuhan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Lalu bagi saudara yang menerimanya, katakanlah dalam hati, ampuni aku Tuhan, sebagai ungkapan penyesalan dan pertobatan. Demikian pula bagi saudara yang saat ini beribadah seorang diri, katakanlah dalam hati, ampuni aku Tuhan, sebagai ungkapan penyesalan dan pertobatan. Saudara-saudaraku, untuk mengawali prosesi pengolesan abu ini, marilah kita menyanyikan Tuhan kami berlumuran dosa. Setelah itu instrumen akan terus mengalun dan kita semua dipersilahkan melakukan pengolesan abu.
Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, harta kami musnah sudah. Tuhan, hati masih milik kami. Marilah kita bersama-sama mengoleskan abu di dahi kita, seraya menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih yang juga berada di rumah masing-masing, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, Allah yang penuh kasih, yang senantiasa merengkuh jiwa kami yang rapuh, yang senantiasa menemani di dalam setiap suka duka kehidupan kami, yang senantiasa memberikan kesempatan yang tidak ada putusnya bagi kami untuk memperbaiki diri, untuk melakukan pertobatan yang sejati di hadapan-Mu. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami beruntung kami boleh mengenal Engkau, Allah yang setia, Allah yang senantiasa melampiaskan cinta kasih-Nya kepada kami semua anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa. Dan biarlah abu yang tertoreh
di dahi kami semua, menjadi pengingat bahwa pada hari ini kami telah mengakui dosa dan salah kami, dan kami berkomitmen untuk memulai lembar baru di dalam hidup kami. Sekalipun kami tertatih, namun kami yakin Engkau yang terus memapah, bahkan menggendong kami yang penuh keterbatasan ini. Tuhan, di malam hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan rupa-rupa pergumulan di dalam hidup mereka. Mereka yang memiliki keterbatasan tidak bisa berkomunikasi dengan anggota keluarga. Mereka yang bergumul dengan relasi bersama dengan pasangan mereka, dengan anak-anak mereka, dengan orang tua mereka. Tuhan sendiri yang memahami apa yang menjadi kebutuhan di dalam relasi, komunikasi, dan persekutuan setiap individu maupun setiap keluarga ini. Namun kami rindu Tuhan terus memulihkan relasi di antara kami satu dengan yang lain. Kami juga rindu ya Tuhan untuk pulihnya relasi perdamaian di tengah dunia ini. Engkau yang menyaksikan sendiri hari-hari belakangan dunia ini digemparkan dengan konflik, dengan peperangan yang sampai saat ini belum berakhir. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk dua negara, yaitu Rusia dan Ukraina, yang saat ini sedang bersitegang. Tuhan, tolonglah kami sebagai negara saudara, negara tetangga, biarlah kami juga boleh terus mendorong upaya perdamaian di dunia. Sebab kami rindu bahwa dunia kami senantiasa memancarkan cinta kasih Tuhan. Kami boleh mendukung sebisa apapun, sekecil apapun yang bisa kami lakukan sebagai warga negara. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan negeri kami Indonesia yang masih berjibaku dengan pergumulan COVID-19. Sekalipun kami bersyukur juga bahwa beberapa daerah wilayah di Indonesia sudah mengalami penurunan kasus. Namun jangan biarkan semua hal atau kabar baik itu membuat kami terlena, melainkan membuat kami senantiasa lebih giat dan semangat untuk mengupayakan Indonesia boleh pulih dari kondisi COVID-19. Demikian juga pergumulan-pergumulan lain di negara kami ini. Kami yakin dan percaya Tuhan terus membuat kami aktif berkontribusi sebagai warga negara melalui apapun profesi kami, melalui apapun fungsi kami di masyarakat. Biarlah Tuhan yang menolong. Tuhan berkati juga pemimpin di negeri kami, Presiden Joko Widodo beserta dengan jajarannya. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan serta ketulusan di dalam melayani masyarakat, terlebih rasa takut akan Tuhan, sehingga prioritas mereka adalah kepada Kristus saja, Tuhan saja, bukan kepada manusia. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam menjalani masa raya Paskah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih yang ada di rumah masing-masing, mari kita mengucap syukur atas berkat yang telah dikaruniakan kepada kita dengan memberikan persembahan. Ayat pengantar persembahan dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Semuanya yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang ku puji Dialah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita naikkan doa persembahan. Kami sungguh bersyukur padamu ya Tuhan untuk semua pemberian-Mu yang berlimpah atas kami. Kemurahan dan kesetiaan-Mu telah memenuhi kebutuhan kami sehingga kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan. Ajar kami senantiasa mensyukuri setiap berkat yang kami terima dan mampukan kami untuk selalu dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain, agar cinta kasih dan pemeliharaan-Mu dapat dirasakan semakin banyak orang. Berkati setiap pribadi dan keluarga yang telah menyatakan syukur melalui persembahan ini dan beri hikmat serta kemampuan bagi yang mengelola untuk menjadikannya sebagai sarana pemeliharaan iman seturut kehendak-Mu. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, yang kesempurnaannya kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah kita berdoa doa Bapa kami yang akan dinyanyikan. Saudara-saudara yang ada di rumah dipersilahkan untuk bergandengan bersama anggota keluarga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan
Arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Jalanilah masa Prapaskah dengan melakukan pertobatan yang disertai dengan doa, puasa, dan derma. Kami mengimani bahwa pertobatan menjadi awal pemulihan dari Allah. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.